Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Kali ini saya Pak Situmorang dari Ordo Fransiskan Persaudaraan Santo Markus Pematang Siantar kembali membuat renungan harian setelah berhenti beberapa saat. Hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 adalah hari Minggu biasa yang ke-14. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah mewartakan keselamatan Allah dengan setia. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita di kala gelap dan tongkat di jalan yang licin. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padamu. Bersabdalah, kami mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Bukalah hati kami supaya dapat mendengarkan bisikanmu yang halus. Bapa, sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengecaukan, dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. Jagalah mata kami, jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi. Sebaliknya, semoga kami rajin mengumpulkan harta yang tak akan musnah. Ya Bapa, sabdamu penuh daya pembaharu. Baharuilah kami dengan sabdamu yang akan kami renungkan hari ini. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Yehezekiel bab 2 ayat 2 sampai dengan 5. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada turunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi yang ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 7 sampai dengan 10. Dan supaya aku jangan meninggalkan diri
karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggalkan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Maka Yesus tidak dapat mengadakan mujizat apapun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memiliki prasangka negatif tentang seseorang, kita akan sulit mengenalnya secara utuh. Dan kita akan cenderung merendahkan dirinya dan menolak apapun yang baik dan benar dalam dirinya. Kita pasti akan tidak percaya apapun yang dikatakan dan dilakukan olehnya, kendati pun itu baik. Kenyataan ini dialami oleh Yesus sendiri.
Ketika Yesus kembali ke kampung halamannya Nazaret, seperti biasanya ia mengajar dan berkhotbah dengan penuh wibawa. Mereka yang hadir mempertanyakan segala hal yang diperbuat Yesus. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Orang-orang di tempat asal Yesus sudah memiliki prasangka tentangnya. Meskipun mereka takjub dengan pengajarannya, mereka tetap pada pikiran mereka sendiri. Mereka telah dibutakan oleh stigma negatif yang merasuki hati dan pikiran mereka. Akhirnya mereka dengan tegas menolak semua kebaikan, termasuk mujizat yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Orang sekampung Yesus hanya mengenalnya dari sisi kasat saja, khususnya keluarganya. Mereka tidak mengenal Yesus adalah yang mempunyai kuasa untuk melakukan mujizat di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara terkasih, hal ini sering juga kita alami. Ketika kita merantau ke negeri orang dan kita sukses di sana, kita kembali ke kampung halaman. Kita dianggap tetap seperti yang dulu, walaupun sudah banyak perubahan yang kita lakukan. Demikianlah memang sifat-sifat manusia duniawi. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, Yesus tidak sedih, apalagi marah terhadap orang-orang Nazaret. Ia berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yesus sadar bahwa jika terjadi kepada salah seorang nabi, maka akan terjadi juga kepada dirinya sendiri. Bahwa banyak nabi yang diutus Tuhan untuk mengingatkan kaum dan bangsanya tentang hukuman yang akan datang atas mereka. Tetapi mereka menolaknya karena tidak percaya kepadanya. Mereka lebih percaya dan menghormati nabi-nabi yang lain yang datang untuk menubuatkan hal-hal yang baik tentang mereka. Itu sebabnya Yesus mengatakan, penolakan orang-orang Nazaret terhadap Yesus mengakibatkan ia keluar dan meninggalkan kampungnya. Ia juga tidak melakukan banyak mujizat di hadapan mereka, kecuali yang telah ia lakukan karena mereka tidak percaya. Saudara-saudara yang dikasihani Tuhan, mengenal dan percaya adalah dua hal mutlak yang perlu kita miliki sebagai orang Kristen. Kedua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Pengenalan kita akan Yesus sebagai putra Allah yang berkuasa, melakukan mujizat akan menghantar kita kepada kepercayaan akan kemahakuasaannya. Percaya kepada Yesus berarti terbuka akan pengajarannya. Kepercayaan itulah menjadi jalan bagi kita untuk mengalami mujizat kehidupan di dalam diri kita, yakni semakin beriman sejati. Orang beriman sejati akan senantiasa
mengasah pengenalan akan Yesus melalui firman-Nya. Pelihara hati. Sebagaimana Yesus tidak pernah menolak kita, maka kita pun jangan pernah menolak sesama, apalagi merendahkan dirinya. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, kita diajak untuk saling menerima dengan segala kelebihan dan kekurangan, dengan semangat kerendahan hati. Dalam Tuhan kita adalah bersaudara. Bacaan kedua mengajak kita untuk senantiasa bersikap rendah hati dalam berelasi dengan sesama. Marilah berdoa. Ya Allah, ajarlah kami untuk tetap rendah hati dalam hidup dan iman, agar mampu melihat kebaikan yang datang daripada-Mu. Semoga kami juga dapat melihat kebaikan yang datang dari saudara-saudari kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.